Sebelum acara pengajian dimulai, di mana kami segenap panitia yang bertugas pada saat ini mendapatkan mandat dan amanah daripada beliau agar ketika beliau menyampaikan tausiah agamanya dimohon dengan segala hormat kepada perokok untuk tidak merokok terlebih dahulu, ya. Oleh karenanya, Salatullah salamu. langsung saja kita sambut guru tercinta Mukarram wal Mu'tam Al-Alif Al-Alama Al-Habib Hanif Al-Atas Al-Syiah. Kepada beliau waktu dan simpan dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait Kiai Haji Taif Jauhari beserta keluarga besarnya. Begitu pula Kiai Ahmad, hadir juga di tengah-tengah kita Ketua DPW FPI Kabupaten Serang, Kiai Abi Sujai, Ketua DPW FPI Cibaliung, Kiai Haji Mama Ujang, Kiai Rosyid dari Tangerang, semuanya para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, asatid kita, kiai kita Allah panjangkan nomornya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah qabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita
kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka tasyakuran pernikahan putri Kiai Haji Taif Jauhari dengan putra Kiai Haji Ruslan almarhum, Allah yarhamhu. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai dijadikan rumah tangganya rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allah yubarik lahuma wa yubarik alaihima wa yajma' bainahuma fi khair. Amin. Wa yukhrij minhuma al-kathir at-tayyib al-mubarak. Ala hadhihi an-niyyah wa likul niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahibahil kiram, pada kesempatan malam hari ini tidak panjang lebar, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita hari ini bergembira dengan pernikahan putri Kiai Taif Jauhari. Dan as-salafun as-salihun fi kulli syai'in lahum niyat. Para ulama salafun as-salih itu dalam melakukan segala hal mereka punya niat baik, Saudara. Karena an-niyah tuhawwilul 'adah ila al-ibadah. Jangankan yang sudah ibadah seperti pernikahan, sesuatu yang ada kebiasaan sehari-hari saja, kalau di dalamnya ditanamkan niat yang baik, maka kebiasaan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi teringat waktu saya menikah. Nikah yang pertama kebetulan. Yang pertama dan yang terakhir atau nambah lagi? Ya, bini-bini nonton habis ya. Saya teringat waktu saya nikah, sebelum saya jalan ke tempat pernikahan, waktu itu di rumah kakek saya, mau menuju rumah Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau. Saya dibisikin sama guru saya, Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus, murid angkatan pertama Abu Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Saleh Al-Idrus sekarang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan afiah panjang umur fi taatillah. Beliau bisikin saya saat itu satu ilmu yang luar biasa. Bapak Ibu mesti tahu ini, yang belum nikah nanti diamalkan ketika nikah, yang sudah nikah walaupun sudah puluhan tahun sekarang niatkan, nggak terlambat, Saudara. Apa beliau katakan? Ketika kita nikah ada banyak niat yang baik, macam-macam niat yang baik. Bahkan ada ulama salafun saleh nulis satu kitab isinya khusus tentang niat-niat ketika mau nikah, Saudara. Niat pengen supaya dapat dzurriyyah, niat supaya menjaga diri dari syahwat yang haram, niat untuk ambil sunnahnya Rasulullah. Banyak niat macam-macam, Saudara. Ada ratusan niat dalam pernikahan. Tapi kata beliau Al-Habib Al-Allamah Saleh bin Ahmad Al-Aidrus, ada satu niat, manakala kita baca niat tersebut ketika kita nikah, maka niat tersebut mencakup berbagai niat yang ada, Saudara. Jami', mani', syamil, kamil, sudah mencakup semua niat-niat pernikahan yang ada, Saudara. Apa niatnya? Niatnya gampang, sederhana, ingat dan tancapkan baik-baik. Nawaitu bihadzal nikah an udkhila surur ila qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku niat dengan nikah ini tujuannya apa? Untuk memasukkan kegembiraan kepada hatinya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau baca niat itu ketika nikah ditancapkan dalam hati, maka itu sudah mencakup semua niat-niat yang baik dalam nikah, Saudara. Makanya yang belum nikah, nanti kalau nikah jangan lupa baca niat ini dalam hati, Saudara. Yang udah nikah, bapak-bapak, kalau nikah kedua kali masih belum terlambat, nanti baca niatnya. Ibu-ibu udah melotot-melotot aja. Yang udah nikah gak terlambat, sekarang tancapkan dalam hati, saya
rumah tangga saya tidak lain dan tidak bukan untuk menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad. Niat ini ditancapkan, maka insya Allah rumah tangganya diberkahi oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kira jelas atau tidak? Itu ilmu yang pertama. Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jam berapa nih? Jam 10 kurang 5. Nah, katanya jam 9 selesai. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Siapa dengar mana semangatnya semua serang angkat tangannya, takbir! Sallu ala Nabi. Itu yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Tancapkan, amalkan. Yang kedua, orang Pak Bu kalau nikah mau bahagia kuncinya satu. Saya teringat nasihat guru saya Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Kenapa terjadi keributan dalam rumah tangga? Kenapa terjadi kekacauan? Sekarang kan zaman sekarang orang gara-gara artis jadi panutan, nikah dikit-dikit cerai, betul? Na'udzubillah min. Orang dulu awet-awet kalau kawin, orang sekarang mohon maaf dikit-dikit cerai, kita dengar sudah. Kenapa ini bisa terjadi? Al-Allamah Al-Habib Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur mengatakan, idza dha'atil huquq ja'a al-'uquq. Idza dha'atil huquq ja'a al-'uquq. Kuncinya gampang, kalau mau rumah tangga bahagia, saudara, idza dha'atil huquq ja'atil 'uquq. Berarti sebaliknya, suami punya hak dan kewajiban, istri punya hak dan kewajiban. Dua-duanya punya apa yang harus dia lakukan, dan dua-duanya punya apa yang harus dia tuntut, saudara. Manakala hak dan kewajiban seimbang, maka bahagia rumah tangga, selesai. Tapi kalau hak kewajiban udah pincang, nggak seimbang, jangan mimpi rumah tangga kita bahagia. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Itu sudah kaidah. Idza dha'atil huquq ja'al 'uquq. Kalau hak-hak sudah diabaikan, istri mengabaikan kewajibannya, suami mengabaikan kewajibannya, sehingga istri tidak mendapatkan hak, suami tidak mendapatkan hak, maka malah petaka bencana yang dapat dalam rumah tangga. Na'udzubillah min. Apa kewajiban suami? Kewajiban suami banyak. Salah satunya kewajiban suami ketika akad nikah dilangsungkan, maka dia bertanggung jawab kepada istrinya dunia akhirat, saudara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari kita bertanggung jawab daripada apa yang ada di bawah kita. Suami bertanggung jawab terhadap istrinya, saudara. Bukan cuma di dunia, tapi bertanggung jawab di akhirat. Nikah bukan begitu aja selesai, bukan cuma urusan hubungan suami istri doang, saudara, tapi nikah ada tanggung jawab. Suami perhatikan tuh bagaimana sholatnya istrinya, jangan sholatnya diabaikan. Istri sholatnya kacau, didiamkan. Anak-anak sholatnya kacau, didiamkan. Anaknya nggak bisa ngaji. Bagaimana mau bahagia, saudara, rumah tangganya? Betul. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwir yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw waladin aw akhin fa idza lahiqathu kana habba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha. Itu nanti ketika kita mati, Pak Bu, di dalam kubur kita seperti orang tenggelam nyari pertolongan. Yang kita tunggu apa? Doa dari anak, doa dari istri. Kalau nggak dari sekarang kita didik anak istri kita, siapa nanti yang mau doain kita, saudara? Saya ada kenalan di Jakarta, orang kaya raya luar biasa, hartanya miliaran, saudara. Begitu mati, saudara, apa yang terjadi? Anaknya nggak ada yang bisa baca yasin pakai kaset, saudara. Pakai kaset baca yasin. Itu hartanya miliaran, nggak ada manfaat. Begitu disuruh sholat jenazah, anak-anaknya nggak bisa. Apa artinya, saudara? Bukan itu yang dicari, kita bakal mati. Wallah, didik anak-anak kita, didik istri-istri kita. Apa yang kita nanti akan petik adalah apa yang kita tanam hari ini, saudara. Insya Allah. Itu jangan diabaikan, jangan sembarangan.
Imam Al-Haddad sebagaimana dikutip di dalam kitab Hududul Huquqi Zawjain. Imam Al-Haddad pernah mengatakan ar-rajulul kamil walladzi yusamih fi huquqihi wa la yusamih fi huquqillah. Wal rajulun naqis walladzi ala aksi dzalik. Kata Imam Al-Haddad, kalau kamu mau tahu laki-laki yang sempurna, laki-laki yang sebenarnya, dia adalah walladzi yusamih fi huquqihi. Kalau yang berkaitan dengan hak-hak dia, istrinya kurang-kurang dikit dimaafin lah. Masaknya kurang enak dimaafin. Istrinya agak lalai terkait pelayanan terhadap dia dimaafin. Itu laki-laki yang sebenarnya, kata Imam Al-Haddad. Khairukum li ahlihi, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya di antara kalian bukan yang paling angkuh di depan anak istrinya, bukan. Bukan yang paling tekan anak istrinya, bukan. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan anak istrinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Haddad mengatakan ar-rajulul kamil, kalau kamu mau tahu laki-laki yang sempurna, laki-laki yang paling ideal, walladzi yusamih bi huquqi nafsihi. Kalau hak-hak berkaitan dengan dirinya pribadi, dia maafin. Nggak terlalu dihitung-hitung, saudara. Dimaafin tutup mata lah, kurang lebih istri saya manusia, ada kekurangannya. Tapi wala yusamih fi huquqillah. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, urusan sholat istrinya, urusan puasanya, apa digogo apa belum kemarin yang head itu, urusan yang berkaitan dengan lain sebagainya, anaknya ngaji dan lain sebagainya, la yusamih fi huquqillah. Dia nggak ada toleransi di rumahnya, saudara. Hak Allah wajib untuk ditegakkan, tidak boleh ditinggalkan, saudara. Itu laki-laki yang sebenarnya, bukan sebaliknya, saudara. Giliran urusan dia kesinggung dikit, istrinya habis ngamukin, saudara. Ada apa kagak yang begitu? Bu, ada nggak bu yang begitu, bu? Bini salah dikit, suami ngamuk-ngamuk, ada apa kagak? Banyak. Itu sebaliknya ar-rajulun naqis, kata Imam Al-Haddad. Laki-laki yang kurang, setengah laki-laki, separuh laki-laki. Siapa? Ala aksi dalik. Giliran kesalahan yang berkaitan dengan dirinya dituntut habis-habisan itu bini. Tapi kesalahan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, anaknya bininya enggak sholat, dibiarin. Didiemin. Istrinya enggak pakai jilbab, didiemin. Istrinya enggak menunaikan daripada puasa, didiemin. Istrinya ghibah, ngomongin orang di mana-mana, didiemin. Padahal itu ada hukum Allah Subhanahu wa taala di situ. Akan tetapi dia diam, giliran haknya marah luar biasa. Saudara, kata Imam Al-Haddad, orang yang seperti ini ar-rajulun naqis, setengah laki-laki. Laki-laki yang sebenarnya kalau berkaitan dengan dirinya pribadi dia maafkan, kurang lebih dia maafkan. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah, maka tidak ada dispensasi di situ. Alhamdulillah. Itu kewajiban laki-laki, tunaikan dong. Begitu juga perempuan punya kewajiban. Kewajiban perempuan apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah, kalau perempuan bu, kata Nabi, kalau perempuan mau masuk surga syaratnya cuma 4. Syaratnya berapa? Gampang. Laki-laki syaratnya banyak, tapi kalau perempuan mau masuk surga syaratnya 4. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan jaga sholat 5 waktunya. Wa shamat syahraha, puasanya dijaga. Hati-hati, mohon maaf ibu-ibu, saya ingetin, banyak yang nggak puasa ketika Ramadan gara-gara haid. Betul, itu uzur, tapi gogoknya jangan lalai. Dicatat berapa hari itu ketinggalannya. Gogok dibayar, saudara. Itu utang. Ini yang banyak kita lupakan. Manakala itu kita lupakan, jadi tanggungan kita nanti, bu, di yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza hafizatil idza shalla khamsaha wa shama syahraha, sholat 5 waktu, puasa 1 bulan pun, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, nggak sembarangan diumbar, auratnya dijaga, nggak diperlihatkan kecuali kepada Allah Subhanahu, kepada orang-orang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan kalau seperti itu, dan ditambah yang terakhir, ata'at zaujaha, taat sama suaminya. Taat sama suami.
4 syarat ini kalau terpenuhi, apa kata Nabi? Qilalaha, dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk kamu ke dalam surga, silahkan pilih pintu surga mana yang kamu sukai. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini ahlu surga semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi taat sama suami itu pahalanya makanya susah. Makanya digoda terus bu sama setanmu. Ibu mau taat digoda. Begitu kita mau nurut digoda. Oh, lo kalau nurut diinjak-injak sama laki lo. Nanti laki makin jadi kalau kita nunjukin nurut. Kenapa? Itu setan goda gitu tuh. Karena balasannya surga. Tugas setan bikin kita masuk neraka. Setan halangin tuh setiap amal yang bikin kita masuk surga dihalangin sama setan. Termasuk istri-istri yang bisa bikin istri masuk surga. Wa ta'at zaujaha, taat sama suaminya, masuk surga kata Rasulullah SAW. Nggak main-main bayarannya bu. Tapi setan bakal terus ngalangin kita. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan apa bu? Kata Rasulullah SAW, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Kata Rasulullah, andai kata nih aku nyuruh orang buat sujud ke orang lain, andai kata aku nyuruh seseorang buat sujud ke orang lain, maka niscaya kata Rasulullah yang akan aku perintahkan adalah istri untuk sujud kepada suaminya, saudara. Kenapa? Karena saking besarnya hak suami di hadapan Allah, sampai-sampai suami menjadi kunci surga bagi istri. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi ada hak, ada kewajiban. Suami punya hak, punya kewajiban. Istri punya hak, punya kewajiban. Kalau hak dan kewajiban terpenuhi, maka rumah tangga akan sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Tapi kalau hak dan kewajiban tidak terpenuhi, bincang jadinya saudara. Di situ akan hilang kebahagiaan. Ya akan ada kebahagiaan di tengah rumah tangga. Mudah-mudahan insya Allah kedua mempelai rumah tangganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan dzurriyyat yang salihin salihat, dan mudah-mudahan yang sudah menikah yang ada di sini diberikan anak-anak yang salihin salihat, yang belum menikah mudah-mudahan Allah berikan jodohnya insya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal. Itu yang saya sampaikan yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara. Yang ketiga, kita kemarin baru saja melewati Idul Adha, Lebaran Haji, betul? Di Idul Adha ada satu rukun Islam yang dijalankan oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia, yaitu haji. Tapi tahun ini Pak Bu, sayang seribu sayang. Biasanya jumlah jamaah haji itu 2.500.000 orang biasanya. Saya tahun lalu haji, alhamdulillah di Makkah Al-Mukarramah, di rumah imam besar, ketemu sama Kiai Taif jauh hari. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur sehat walafiat. Dan yang di sini mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Baitullah insyaallah. Biasanya 2.500.000 orang jumlah jamaah haji. Tapi khusus tahun ini gara-gara corona jumlah jamaah haji cuma 1.000 orang, saudara. Jadi lebih ramai yang hadir di pernikahan ini daripada yang haji tahun ini. Cuma 1.000 orang. Jangankan lagi musim corona, lagi hari-hari biasa aja kita mau haji susah. Ya semua kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mau lihat sebab kohirnya, Masya Allah, mau lewat jalur biasa nunggunya bisa 15-20 tahun, betul? Lama. Bapak Ibu daftar sekarang ke jalur biasa, mungkin 15 tahun lagi baru berangkat tuh, nunggu. Mau lewat jalur VIP, mahal biayanya. Masya Allah, tabarakallah. Ibadah haji ini keutamaannya besar. Kita pengen haji tapi berangkatnya susah luar biasa, saudara. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW gak perlu khawatir. Nabi ini rahmatan lil alamin.
lil alamin. Nabi tahu kita ini bakal susah nanti mau berangkat haji, saudara. Haji memang rukun Islam, tidak bisa tergantikan. Di dalam haji ada amalia-amalia yang fadilahnya memang khusus, saudara. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih kita solusi. Ada amalan-amalan di dalam hadis sahih yang mudah, gampang, sederhana, tapi dapat pahala haji. Mau tahu apa kagak? Yakin? Udah jam berapa nih? Jam 10 lewat. Masih semangat? Betul? Udah malam. Lanjut. Yakin? Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu ada 5 amalan dalam hadis yang sahih. Kalau kita lakukan, itu pahalanya seperti haji, Bapak. Yang pertama, perhatiin baik-baik, catat, amalkan. Yang pertama, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin falahu mithlu ajril hajj al-muhrim." Luar biasa, saudara. Amalannya gampang, sederhana, luar biasa. Apa amalannya? Kata Rasulullah SAW, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, keluar dari rumah udah wudu, keluar ke mana? Ila sholatin maktubatin, keluarnya ke masjid, ke musola untuk sholat wajib, sholat fardu. Sehari 5 kali bisa kita lakukan. Apa ganjarannya kata Nabi SAW? Falahu mithlu ajril hajj al-muhrim, saudara. Maka baginya kata Rasul seperti pahala orang yang lagi haji, lagi ihram. Masya Allah. Jawab yang jujur, amalannya gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Pahalanya besar atau tidak? Tapi kita lalai, masjid depan rumah kita, tetangga kita kosong, musola kosong, apalagi sholat subuh, saudara. Masya Allah. Imamnya 1, makmumnya 4, udah gitu 4-4-nya dipasangin semua lagi, saudara. Kosong. Padahal pahalanya kata Nabi, mithlul ajril hajj al-muhrim. Pahalanya seperti orang yang lagi haji, lagi ihram, saudara. Makanya mulai kesempatan kali ini jangan sia-siakan. Pahala besar depan mata kita, tanpa perlu pergi jauh, tanpa perlu biaya besar. 1 hari 5 kali bisa kita lakukan. Pahalanya seperti orang yang haji, yang ihram. Alhamdulillah. Itu yang pertama, sholat jamaah di masjid, Pak. Yang kedua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Hakim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuh." Luar biasa. Apa kata Nabi? Perhatiin baik-baik. Ini pahalanya pahala haji sempurna, Bu. Gampang amalannya. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi keluar ke masjid. Apa tujuannya dia ke masjid? La yuridu illa an yata'allama khairan. Dia nggak punya tujuan apa-apa kecuali untuk belajar kebaikan. Tujuannya untuk ngaji, saudara. Belajar kebaikan, itu tujuannya dia ke masjid. Atau yang kedua, buat ustaz, buat kiainya, au yu'allimahu, atau dia untuk mengajarkan kebaikan. Masya Allah, berapa kali dalam seminggu pengajian di masjid? Gampang, mudah, tanpa biaya. Apa kata Rasulullah pahalanya? Falahu mithlu ajri, kana lahu ka ajri hajin tamman hijjatuh.
maka dia mendapatkan pahala orang yang haji sempurna hajinya, saudara. Alhamdulillah. Gampang atau tidak amalannya? Mudah atau tidak? Tapi kita lalai. Kita nggak peduli, kita nggak sadar kadang-kadang. Dekat masjid di rumah kita, pengajian, tambah biaya, dengan mudah kita hadir, pahalanya sah. Tapi kita lalai, kita tinggalkan. Makanya mulai hari ini jangan pernah ditinggalkan lagi Pak Bu. Bapak, ibu-ibu yang ada pengajian masjid dekat rumahnya bisa hadir, usahakan walaupun seminggu sekali. Habib, saya nggak punya waktu Beb buat hadir pengajian. Saya sibuk Beb, nyari uang Beb untuk anak istri saya. Jawab yang jujur, yang aku sibuk nggak sempat ngaji. Untuk main HP ada waktu atau tidak? Nonton TV ada waktu atau tidak? Kenapa main HP bisa, nonton TV bisa, ngobrol bisa, giliran ngaji nggak bisa? Betul? Pahalanya luar biasa. Kajri haji taman hijjatu. Rasulullah orang ke masjid untuk ngaji atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya kata Rasulullah SAW seperti orang yang haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayatkan oleh Imam Hakim, saudara. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Yang ketiga, pahalanya sama dengan haji. Ini lebih mudah lagi, lebih gampang lagi. Tapi kita lalai, kita sering tinggalkan, saudara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada satu sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah. Sahabat ini dari kalangan yang ekonominya tidak mapan, saudara. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahli dhuhur minal amwal بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتبرون ويجاهدون ويتصدقون. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami cemburu ya Rasulullah. Orang-orang yang kaya ya Rasulullah, mereka dapat derajat tinggi, dapat kenikmatan di surga ya Allah. Bagaimana tidak ya Rasulullah? Mereka puasa sama dengan kami puasa. Mereka sholat sama dengan kami sholat ya Rasulullah. Tapi lahum fadlu amwal, mereka punya duit lebih ya Rasulullah. Duitnya mereka pakai buat haji. Kami gak bisa haji, kami gak punya uang. Duitnya mereka pakai buat umrah, kami gak punya uang buat umrah ya Rasulullah. Duitnya mereka pakai buat sedekah, duitnya mereka pakai buat jihad ya Rasulullah. Kami cemburu dengan mereka dapatkan derajat tinggi dengan hartanya, sedangkan kami gak mampu melakukan itu. Akhirnya apa Bu? Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala uhaddithukum bi amrin in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum wa lam yudrikum ahadun ba'dakum. Kata Rasulullah, tidaklah kalian aku beri kabar tentang satu amalan, manakala kalian lakukan amalan tersebut, kalian bisa menyusul orang-orang yang sebelum kalian, dan kalian tidak bisa disusul oleh orang-orang setelah kalian, saudara. Apa amalannya? Amalannya gampang Pak Bu, diajarin sama kiai-kiai kita, diajarin sama habaib-habaib kita, mudah, sederhana, tidak sampai 5 menit Bu Pak amalannya. Apa amalan tersebut? Kata Rasulullah, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salah 33. Apa amalannya Beb? Yang tadi kata Nabi bisa nyusul mereka yang haji yang umrah. Amalannya gampang. Baca tasbih subhanallah 33 kali setiap selesai sholat. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Gampang atau tidak? Mudah atau tidak? Ringan atau tidak? Gampang, ringan, mudah. Kata Nabi, in akhadtum bihi adraktum man sabaqakum. Kalau kalian ambil itu, kalian bisa nyusul orang-orang yang sebelum kalian, saudara. Masya Allah, mudah. Tapi mohon maaf, kadang kita lalai. Kalau udah selesai sholat, buru-buru pengen selesai kayak cabut cebong, saudara.
buru-buru pengen selesai diri, nggak mau doa dulu, padahal doa setelah sholat mustajab. Zikirnya pahalanya luar biasa. Ayat kursi kata Nabi dibaca setelah sholat, laisa bainahu wa bainal jannah hijab illal maut. Nggak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Artinya mati langsung masuk surga setelah barzakh. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita lalai. Setan kipas-kipas supaya kita cepetan selesai. Habis salam langsung buru-buru kabur. Makanya ulama-ulama kita ngajarin di masjid zikirnya jahar. Tujuannya buat apa? Salah satunya saudara, zikir jahar. Tidak lain dan tidak bukan supaya kita ikut. Yang lupa jadi ingat, yang baca ikut dapat fadilah saudara. Itu tujuannya salah satunya, kita menghormati. Silahkan masing-masing, ada yang jahar, ada yang sir. Silahkan. Yang penting berzikir kepada Allah Subhanahu. Tapi jangan ingkar sama yang zikir jahar. Itu tujuannya mungkin buat ingetin saudara-saudaranya yang lalai supaya ingat. Karena besar 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir setelah sholat saudara. Pahalanya in akhadtum bihi adraktum man sabaqukum walam yudrikkum ahadun ba'dakum. Kita nyusul orang-orang yang haji, yang umroh, yang sedekah, yang jihad di jalan Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Amalannya gampang nggak? Mudah atau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan mulai hari ini jangan pernah ditinggalkan lagi saudara. Kemudian yang keempat saya pengen ingatkan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, kalau ini agak panjang sedikit tapi pahalanya luar biasa, lebih dahsyat lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabdanya Nabi saudara? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla subha fi jama'atin, thumma jalasa fi musallahu, yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'atain, falahu mithlu hajjatin wa umratin tammah. Dalam riwayat tammah. Luar biasa, amalannya sederhana bu, tapi kata Nabi dapat pahala umroh, pahala haji sempurna. 3 kali Nabi katakan. Apa amalannya? Perhatiin baik-baik. Amalannya kata Nabi, man shalla subha fi jama'atin. Syarat yang pertama, sholat subuh berjamaah. Ini syarat yang pertama nih kalau mau dapat fadilah ini. Kemudian yang kedua, tsumma jalasa fi musalla. Setelah sholat subuh berjamaah dia nggak langsung pulang. Duduk dulu di tempat sholatnya, nggak langsung buru-buru kabur. Nggak sampai di situ saudara. Duduknya ngapain? Apakah main HP duduknya? Apakah duduknya ngobrol? Bukan. Tsumma jalasa fi musalla yadhkurullah. Dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu. Makanya udah diringkas sama para salafun saleh. Imam Al-Haddad ngajarin habis subuh baca Wendul Latif, ada yang ngajarkan habis subuh baca Yasin, macam-macam diajarkan sama kiai-kiai kita. Intinya habis sholat subuh berjamaah duduk di tempat sholatnya dia, kemudian dilanjutkan dengan zikir sampai kapan? Hatta tatlu asyams, zikirnya sampai terbit matahari. Kemudian dilanjutkan apa lagi sama Nabi? Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat isyraq. Sholat sunnah isyraq. Tapi hati-hati jangan salah paham. Sholat sunnah isyraq ini bukan berarti benar-benar pas terbit matahari, bukan saudara. Sholat pas terbit matahari itu termasuk minal awqat, waktu-waktu yang dilarang sholat oleh baginda Nabi Muhammad. Terus kapan sholatnya? Hatta tartafi'a qadra rumhin. Sampai lewat itu waktu yang sekiranya bayangan setinggi tombak. Itu bagaimana cara ngitungnya? Kata ulama falak itu kurang lebih 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. 4 kali 4 berarti berapa? 16 menit. Berarti waktu sholatnya 16 menit setelah terbitnya matahari saudara. Nah, kalau sekarang isyraq terbit matahari jam berapa kurang lebih? Di Bogor di tempat kita jam 5 lewat 56 menit kurang lebih. Nah, kalau di Pandeglang mungkin taruh jam 6 lah, di Serang jam 6 taruh. Jam 6 tambah 16 menit. Jam 6 lewat 16 menit. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk dia di tempat zikirnya.
kemudian dilanjutkan zikir sampai terbit matahari. Setelah itu sholat 2 rakaat isyraq. Tapi ada amalan dari salafun saleh. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengajarkan orang sholat sunnah isyraq itu niatnya bisa macam-macam, bukan cuma sholat isyraq doang. Karena sholat isyraq itu termasuk sholat yang niatnya bisa digabung dengan sholat lain. Makanya Bapak Ibu kalau sholat isyraq setelah terbit matahari itu sekali sholat kita bisa 4 niat langsung Pak Bu. 2 rakaat sholat tuh dalam 1-2 rakaat di Buqiyatul Mustarsyidin dijelaskan bisa langsung beberapa niat. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengajarkan kalau sholat isyraq niatnya sekalian, sholat isyraq, sholat hifdz minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan niat sholat taubah mohon ampunan kepada Allah, dan sholat istikharah mohon petunjuk dari Allah Subhanahu. Jadi bisa tuh Bu, ketika kita sholat takbiratul ihram langsung niatnya 4 sholat. Usolli sunnatul isyraq wa taubah wal hifdz wal istikharah rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Kalau nggak ngaji nggak tahu nih 4 sholat dalam 2 rakaat langsung 4 niat bisa. Inilah fungsinya ngaji saudara. Qat'ul masafat, yang jauh tadinya jalan menuju Allah, gara-gara ilmu bisa dekat. Pahala yang tadinya kecil, gara-gara ilmu pahalanya bisa menjadi besar saudara. Yang penting sholat isyraq 2 rakaat, tapi bisa langsung 4 niat. Itu disebutkan dalam Buqiyah Mustarsyidin. Ada sholat-sholat yang niatnya memang bisa digabung ibadah Allah. Kalau melakukan ini, kata Rasulullah SAW, maka pahalanya kahajjatin wa umratin tamah. Seperti orang yang haji dan umrah sempurna. Alhamdulillah. Gampang atau tidak amalannya? Gampang atau tidak? Ketimbang ini berangkat ke Mekah lebih susah. Jalan dari sini ke Soekarno-Hatta aja udah berapa jam? Belum lagi naik pesawatnya, belum bayar visanya, belum bayar tiketnya. Waduh, macem-macem itu. Dibandingin itu, Masya Allah. Saya ngomong begini bukan berarti haji bisa digantiin ya, bukan ya. Haji tetap rukun Islam. Orang yang mampu wajib untuk haji. Orang mampu nggak haji, kata Nabi dalam hadis, mati Yahudi Nasrani. Na'udzubillah min dari saudara. Akan tetapi, saudara, kalau kita manakala belum bisa haji ini, ada amalan-amalan depan mata kita. Depan mata kita, gampang, mudah. Tapi pahalanya seperti mendapatkan haji. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira jelas atau tidak? Saya ulangin lagi yang keempat. Yang pertama tadi bagaimana syaratnya? Yang keempat, sholat subuh berjamaah. Lepas banget nih. Kira-kira masih semangat atau tidak? Ilmu masih semangat apa kagak? Yang pertama syaratnya sholat subuh, kemudian duduk di tempat sholatnya. Duduknya ngapain? Zikir. Sampai kapan? Terbit matahari. Setelah itu sholat berapa rakaat? 2 rakaat. Niatnya bisa digabung langsung 4 niat. Sunnah isyraq, sunnah hifdz, sunnah taubah, sunnah istikharah. 2 rakaat bisa langsung 4 niat. Saudara yang melakukan itu maka dapat pahala umroh, haji sempurna insya Allah. Jelas atau tidak? Itu yang keempat. Yang kelima yang paling luar biasa saudara. Yang kelima yang paling luar biasa, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ada sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ashtahid jihad walam aqdir alaih. Ya Rasulullah, aku pengen jihad ya Rasulullah, tapi aku nggak mampu ya Rasulullah. Bagaimana solusinya supaya aku dapat fadilah yang dapatkan orang-orang jihad? Ashtahid jihad walam aqdir alaih. Aku nggak mampu, mungkin karena sakit atau ada uzur. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah tanya balik, hal baqiya min walidayka ahad? Bapak ibumu masih ada yang hidup atau tidak? Salah satu. Naam, ummi ya Rasulullah. Ya, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fas'alillah fi birriha. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kata Rasulullah, kalau kau masih punya ibu, maka cari ridha Allah dengan bakti kepada ibumu saudara.
Fa idza fa'alta dzalik, kalau kamu melakukan itu kata Rasulullah, kau bakti kepada ibumu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Kalau kita belajar balaghah, di balaghah dijelaskan kalau jumlah ismiyah, mubtada dan khabar yadullu ala thubut, bukan al-istimrar atau jadudi, tapi thubut. Artinya apa? Kalau kamu melakukan itu, kamu bakti kepada ibumu, kamu menyenangkan dia, kamu dapatkan ridho dia, anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid, maka engkau seperti seakan-akan senantiasa thubut dalam keadaan haji, senantiasa dalam keadaan umroh, senantiasa dalam keadaan jihad fisabilillah. Saudara, kita kalau haji paling lama 5 hari, saudara. Itu yang ambil nafar kami di hari Isra yang ketiga. Tapi kalau yang ambil nafar awal cuma 4 hari, mulai dari hari Arafah, dilanjutkan hari Idul Adha, kemudian hari tasyrik pertama, hari tasyrik kedua ambil nafar awal 4 hari, cuma 4 hari. Umroh cuma sebentar, mulai dari ihram sampai dia tawaf, dilanjutkan sa'i, kemudian dihalak, selesai. Jihad ada waktunya, saudara. Tapi orang bakti sama ibunya, sama orang tuanya, selalu kata Rasulullah, anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid. Engkau selalu dalam keadaan haji, engkau selalu dalam keadaan umrah, engkau selalu dalam keadaan jihad fisabilillah, saudara. Masya Allah, tapi kita lalai, kita abaikan, saudara. Mohon maaf kalau mau pakai bahasa sastra, andai kata kita bakti sama ibu, enggak usah jauh-jauh, Ka'bah ada di rumahmu, Multazam ada di rumahmu, Hajar Aswad ada di rumahmu, tempat tawaf ada di rumahmu, di situ dijabah doa, saudara. Kita lalai, kita abaikan doa yang dikatakan oleh Nabi, manakala dipanjatkan laisa bainahu wa bainallah hijab, enggak ada penghalang antara Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya kuncinya saya ingatkan yang masih punya orang tua, itu jimat lebih besar bagi Anda dari ulama manapun, saudara. Hormat sama ulama wajib, hormat sama habaib wajib, hormat sama kiai wajib, saudara. Tapi hormat kepada orang tua aujab, lebih wajib lagi, saudara. Kau keliling kemana-mana cari keberkahan kepada ulama, kepada habaib, kiai, bagus, lakukan, lanjutkan. Tapi jangan lupa ada keberkahan yang lebih hebat di rumah. Kau cari keberkahan dari habaib, dari kiai, cium tangan sampai bibirmu jontor, tapi kurang ajar sama ibu, tidak ada artinya, saudara. Saya ingatkan pada malam hari ini, Anda mau bahagia gampang, kunci ibu, hormati ibumu, sayangi ibumu, pulang dari sini cium kakinya, minta maaf, saudara, minta ridho. Kalau kau dapat ridhonya, kata Nabi, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahid, maka kau selalu dalam keadaan haji, dalam keadaan umroh, dalam keadaan jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya itulah 5 amalan. Kalau kita amalkan, walaupun kita belum mampu haji, belum bisa berangkat, tapi pahala haji ada di depan mata kita. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang kedua, ngaji ke tempat pengajian di masjid khususnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim. Kemudian yang ketiga, setelah sholat 33 kali baca tadi tasbih, hamdalah, Allahu Akbar. Yang keempat, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kelima, bakti sama orang tua depan mata. Ini amal. Kalau kita jaga terus, saudara, maka akan terus-terusan setiap saat mendapatkan pahala haji dan mendapatkan pahala umroh. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana barantos nartos. Alhamdulillah. Setengah 11. Nah, lanjut. Masih semangat? Betul. Kalau di Jakarta jam segini bencong baru keluar. Insya Allah orang Serang masih semangat. Malam. Betul. Yakin? Takbir. Sallallahu alaihi Nabi.
Yang keempat, saudara, saya ingin ingatkan, ini belakangan neo PKI makin gencar menongolkan batang hidungnya, saudara. Betul? Giliran bahas PKI semangat loh. Giliran pahala haji pada melempem. Bagus. Neo PKI makin kurang ajar, makin terang-terangan menampakkan batang hidungnya. Mari kita lihat bagaimana ada orang-orang yang sedang menghinakan dirinya di depan gedung DPR seperti orang gila. Mereka teriak-teriak, niatnya ingin menghinakan foto imam besar, tapi dia nggak sadar sedang menghinakan dirinya sendiri. Betul? Dia pengen bakar itu, masya Allah. Allah tunjukin kekuasaannya. Bagaimana Allah cinta memberikan karamah, kemuliaan kepada kekasihnya. Nggak masuk di akal, Pak. Udah diguyur bensin, dilempar api, nggak kebakar. Alhamdulillah. Akhirnya udah kehabisan akal, dirobek-robek, saudara. Masya Allah. Hati-hati, saya ingatkan. Saya yakin, Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sekam mengatakan, Habib Rizik hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyangkan apapun, luas hatinya, dadanya itu luas memaafkan. Saya yakin bagi beliau ini urusan pribadi, saudara. Saya yakin beliau akan maafkan pelakunya. Saya yakin, aku yakin, saudara. Akan tetapi bagi kita ini bukan urusan pribadi, saudara. Bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah dagingnya Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat yang berusaha dihinakan karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Betul? Kenapa mereka segitu bencinya sama Habib Rizik? Saya mau tanya, Habib Rizik korupsi atau tidak? Ambil duit rakyat atau tidak? Rampok duit rakyat atau tidak? Usahain rakyat atau tidak? Bikin susah rakyat atau tidak? Enggak, saudara. Yang korupsi dia, yang nyolong, yang nyusahin rakyat, yang bikin rakyat sengsara. Kenapa Habib Rizik yang muslim? Betul. Bagi beliau ini urusan pribadi, tapi bagi kita ini bukan urusan pribadi, saudara. Ini urusan ulama, simbol perjuangan yang dihinakan karena kegigihannya dalam perjuangan. Oleh karena itu, kami tidak pernah membela Islam, tapi masih menghormati hukum, saudara. Kami sudah laporkan itu si Jarod dan kawan-kawannya yang menghinakan imam besar. Kami ultimatum polisi. Sudah berapa kali kami mengajukan laporan tapi tidak ada kelanjutan, betul? Para penista agama tenang-tenang aja, santai-santai saja sampai sekarang, nggak ada yang ditangkap, saudara. Itu busuknya, Ade Armandonya, Abu Jandanya dilaporkan berkali-kali, tapi sampai sekarang aman-aman saja, saudara. Kami masih hormati hukum yang ada. Kami laporkan dengan baik, saudara. Akan tetapi manakala tidak ada respon, maka artinya ini mancing kemarahan umat Islam, saudara. Demi Allah, apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah mundur untuk bela para alim ulama sampai Allahu Akbar. Mereka pengen padamkan cahaya Allah. Mereka bakar itu baliho dengan niat supaya menghinakan ulama, saudara. Tapi justru sebaliknya, Allah angkat, saudara. Satu baliho dirobek-robek, 1 juta baliho kita pasang seluruh Indonesia, saudara. Saat ini mulai di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, berbagai kota-kota lainnya, di Kalimantan, di Sulawesi, di Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura. Di mana-mana akhirnya orang pasang baliho daripada imam besar, saudara. Alhamdulillah. Hati-hati, ini nggak main-main. Umat Islam nggak boleh lengah. Umat Islam tidak boleh lengah, saudara. Ini neo PKI sudah mulai bangkit terang-terangan. Hati-hati. Manakala umat Islam lengah, mereka akan menghabisi kita, saudara. Tapi kalau umat Islam waspada siaga, mereka akan berani macam-macam. Kebangkitan PKI bukan omong kosong. Kemarin RUU HIP bisa sampai masuk ke dalam rancangan undang-undang, itu bukti bahwasanya mereka punya kekuatan, saudara.
RUU HIP, di situ ada manifesto PKI, persis sama dengan manifesto PKI. Di dalam RUU HIP disebutkan intisari daripada Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padahal, saudara, intisari dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu kecerdasan ulama kita. Kenapa ketuhanan yang Maha Esa jadi intisari daripada Pancasila? Karena kalau orang sudah berketuhanan yang Maha Esa, maka dia akan menjadi orang yang beragama. Kalau dia jadi orang yang beragama, maka sudah pasti beradab, udah pasti berkeadilan sosial, udah pasti menjunjung persatuan, udah pasti menjunjung tinggi permusyawaratan dan sila-sila lainnya yang tidak disebutkan secara langsung di Pancasila, saudara. Makanya ketuhanan yang Maha Esa jadi intisari. Di manifesto PKI tahun 63, DNID pernah menggariskan, saudara. Apa kata DNID? Intisari daripada Pancasila dengan bahasanya pada saat itu, saudara, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan main-main, saudara. Hati-hati. Ini sudah bisa masuk RUU, berarti mereka punya kekuatan. Hati-hati, umat Islam tidak boleh lengah. Kalau sampai lengah, kami khawatir sejarah akan terulang kembali. Coba jawab yang jujur, orang Serang, jawab yang jujur. Dulu dari tahun akhir tahun 40-an sampai 65, siapa yang suka bunuh para ulama? Siapa yang suka bunuh ulama? Siapa yang suka bunuh kiai? Siapa yang suka bunuh santri? Siapa yang suka bunuh pejabat? Siapa yang suka bunuh jenderal? Siapa yang suka ganggu pesantren? Hati-hati, saudara. Jangan sampai mereka bangkit kembali. Kalau sampai mereka bangkit kembali, catat baik-baik omongan saya. Para habaib yang pertama akan diincar, saudara. Para kiai yang akan pertama mereka incar, karena habaib dan kiai yang bisa menggerakkan umat untuk lawan mereka, saudara. Hati-hati, belum terlambat waktunya. Makanya jawab yang kompak, umat Islam jawab yang kompak. Kalau sampai PKI mau ganggu acak-acak NKRI, kira-kira diam atau lawan? Keras diam atau lawan? Siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap lawan kebangkitan PKI, siap ikut komando ulama. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Oleh karena itu, terakhir sebelum kami tutup, saya mau ajak semuanya untuk sama-sama kita baca sholawat badar, saudara. Karena dulu di tahun 65 ketika PKI bangkit dan ramai dengan genjer-genjernya, saudara, para alim ulama melawan itu dengan sholawat badar. Saya lupa nama pengarangnya, salah satu kiai besar, tapi yang ikut mempopulerkan adalah Habib Ali Habsyi Kuitang, saudara. Habib Ali Habsyi Kuitang di tahun 65 beliau umumkan kepada jamaahnya di seluruh Jakarta supaya rame-rame baca sholawat badar. Apa tujuannya? Untuk melawan daripada PKI, saudara. Makanya kali ini saya mau ajak semua umat Islam demi menjaga NKRI, sama-sama kita baca sholawat badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, mudah-mudahan NKRI dijaga oleh Allah, para ulama kita dijaga oleh Allah, khususnya Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab bisa segera pulang ke Indonesia dalam keadaan aman, dalam keadaan dimenangkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Sama-sama semuanya yang kompak kita baca sholat badar. Semuanya baca yang kompak, keluarkan suaranya. Salatullah, salatullah, ala yasin billah, salatullah.
إلهي سلم الأمة من الآفات ومن هم ومن غمة بأهل الحق يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على نبي البر بلا عد ولا حصر وصل على نبي البر بلا عد ولا حصر ولا لسادة الغر بأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله عليه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم سالمين وعلى أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين تكبير تكبير صلوا على النبي. Nah, terakhir sebelum saya tutup, ini sampai sekarang masih heboh urusan corona, betul? Sebelum saya tutup, saya mau ngasih amalan, 2 amalan. Kalau kita amalkan, insya Allah jadi vaksin penjaga dari corona. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama, amalannya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang lupa amalannya. Insya Allah kalau diamalin yang pertama, insya Allah aku yakin, insya Allah mudah-mudahan nggak akan kena corona. Insya Allah. Apa amalannya yang pertama? Yang pertama amalannya jangan tinggalkan sholat subuh, sholat isya berjamaah, 2 kekhususan terlebih. Kata Nabi, "Man shalla subha bi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsi, wa man shalla al-isya bi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah hatta yusbih." Kata Rasulullah, orang sholat subuh berjamaah maka di dalam perlindungan Allah sampai sore hari. Sambung, orang sholat isya berjamaah maka dia perlindungan Allah sampai pagi hari. Kalau rutin kita sholat isya, sholat subuh berjamaah, insya Allah nggak akan kena corona. Amin ya Rabbal. Yang kedua, yang kedua ini ada ijazah. Saya dapat dari guru saya, Al-Allamah
Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, Rektor Universitas Al-Ahqaf, guru saya, murabbi saya. Kemarin ketika awal wabah corona, beliau mengijazahkan. Ijazahnya gampang. Setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat maghrib atau sholat isya, baca wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Apa enggak? Saya ulangin sekali lagi. Wabil haqqi, coba ikutin. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Apa enggak? Sekali lagi, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dibaca 70 kali. Sebentar, nggak sampai 3 menit. Saya kalau baca 70 kali. Habis sholat subuh dan habis sholat isya. 70 kali dibaca. Insya Allah nggak akan kena corona. Amin. Ya Rabbal. Oleh karena itu saya ijazahkan kepada semua yang hadir. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal 70 kali ba'da subuh, ba'da maghrib dan ba'da isya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajazallahu kama ajaza li Syekhi Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Fadilah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma ila ruh Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali wa alihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. وصولي مغفور وجنة سبيل والولد الرحمن وحسن الله يغفر الرحمن ورحمة الجنة وإلى علينا بركاته وصلاة من الله بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عليه شفاعة كل قربة تنجلي وبكم أهل الولاية كل حاجة تنقضي dan wa subhanallah wa ta'ala assalamu alhamdulillah rabbil alamin. Semuanya sama-sama ikutin afdhalul dzikri fa'lam annahu la عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وبها ندخل الجنة إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Adami Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.